Halo pemirsa, kabar dunia hari ini menyoroti situasi krisis di negara kepulauan Karibia, Kuba. Untuk keenam kalinya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, Kuba kembali didera pemadaman listrik total secara nasional. Kegelapan menyelimuti hampir seluruh wilayah, termasuk ibu kota Havana, yang biasanya berdenyut dengan kehidupan. Namun kini, yang tersisa hanyalah keheningan dan kekhawatiran warga yang semakin mendalam. Senin kemarin menjadi momen kelam bagi warga setempat. Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Energi dan Pertambangan Kuba, sistem kelistrikan nasional mengalami kegagalan sistemik yang melumpuhkan aktivitas dari ujung barat hingga ujung timur pulau tersebut. Di Havana, pemandangan kota berubah drastis menjadi kota mati. Hanya lampu-lampu kendaraan yang sesekali membelah kegelapan malam. Warga yang biasanya beraktivitas di dalam rumah, terpaksa keluar mencari udara segar di pinggir laut karena bangunan mereka menjadi terlalu panas dan gelap untuk ditinggali. Sektor ekonomi kecil menjadi korban paling nyata dari krisis ini. Para pedagang lokal di Havana mengungkapkan keputusasaan mereka karena tanpa listrik, lemari pendingin tak lebih dari sekadar kotak kayu tak berguna. Salah satu pedagang melaporkan bahwa penjualannya anjlok hingga 99%. Hal ini masuk akal, karena tidak ada warga yang mau membeli minuman hangat di tengah cuaca Karibia yang menyengat. Stok dagangan yang seharusnya menjadi sumber penghasilan, kini hanya terpajang statis tanpa pembeli. Selain kerugian materi, masalah keamanan dan transportasi juga menghantui warga. Jalanan yang gelap gulita memaksa para pekerja untuk menutup usaha dan pulang lebih awal demi keselamatan. Transportasi publik pun terganggu, yang pada akhirnya semakin mencekik perputaran uang di kota tersebut. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa krisis ini terus berulang? Pemerintah Kuba secara tegas menunjuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat sebagai penyebab utama. Blokade energi yang diperketat, terutama sejak era kepemimpinan Donald Trump, dinilai menjadi faktor penghambat utama masuknya suku cadang untuk memperbaiki infrastruktur listrik Kuba yang sudah sangat uzur. Pembangkit listrik tenaga uap di Kuba rata-rata sudah berusia lebih dari 4 dekade, dan tanpa pemeliharaan rutin akibat kesulitan devisa negara, sistem ini terus berada di ambang keruntuhan. Meskipun ada upaya bantuan energi dari negara sekutu seperti Rusia atau Venezuela, hal itu belum cukup untuk menambal lubang defisit energi yang sangat besar. Rakyat Kuba kini berada di titik jenuh. Mereka merindukan sebuah kondisi sederhana di mana lampu bisa menyala sepanjang hari dan bahan makanan tidak membusuk di lemari pendingin. Selama solusi struktural terhadap infrastruktur dan ketegangan politik internasional belum menemui titik temu, warga Kuba nampaknya harus terus bertahan hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Krisis energi ini bukan sekadar masalah teknis kabel dan mesin, melainkan potret nyata dari perjuangan kemanusiaan di tengah isolasi ekonomi. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.